Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc, AKSIE, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuliani Sari dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan terkait komunikasi audit internal. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada pengertian dan konsep komunikasi audit internal, yang kedua ada membangun komunikasi, yang ketiga ada komunikasi selama pelaksanaan audit, dan yang keempat ada komunikasi hasil audit internal. Untuk yang pertama ada pengertian dan konsep komunikasi audit internal. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dapat dipahami maksudnya. Kemudian komunikasi juga merupakan bagian integral dalam audit internal, di mana mulai dari perencanaan, penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Melalui komunikasi yang baik, akan diperoleh bukti audit yang cukup dan valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan audit. Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan, sedangkan efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit. Adapun manfaat dari komunikasi dalam audit internal, itu yang pertama adalah memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit, di mana audit dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengujian informasi untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Pemilik data dan informasi adalah auditan, di mana jika perolehan data dan informasi tidak memadai, maka audit tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Yang kedua, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit, di mana audit dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari individu-individu. Audit juga menjalankan aktivitas-aktivitas yang saling terkait dengan komunikasi yang baik dalam tim akan membuat interaksi individu dan rangkaian aktivitas dalam audit dapat berjalan dengan baik. Masalah-masalah dapat diselesaikan bersama sehingga hambatan dalam proses audit dapat diminimalkan. Yang ketiga ada meningkatkan mutu audit. Jika aktivitas-aktivitas dasar dalam audit seperti pengumpulan informasi, pengujian, dan penyampaian hasil audit dapat berjalan dengan lancar, maka konsentrasi tim audit dapat diarahkan pada usaha peningkatan mutu audit. Dan yang terakhir ada memperbaiki citra auditor internal. Selanjutnya ada terkait proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan tahap-tahap antara komunikator dengan komunikan yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Nah, proses komunikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana sumber komunikasi adalah komunikator yang mengawali proses komunikasi dengan pesan yang dikemas dengan pengkodean tertentu berupa simbol-simbol. Adapun pesan ini adalah sesuatu yang dikomunikasikan dan semuanya itu disampaikan dengan kemasan kode tertentu. Pengemasan suatu pesan melalui proses encoding memberikan kontribusi yang berarti atas keberhasilan suatu komunikasi, di mana encoding ini adalah proses untuk memilih simbol-simbol yang digunakan untuk membentuk pesan, di mana simbol-simbol ini bisa berbentuk verbal dan non-verbal. Kemudian pesan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran yang disebut dengan media penyaluran pesan, di mana media penyaluran pesan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada tatap muka dan melalui media. Nah, sebelum pesan diterima, komunikan harus menerjemahkan dulu simbol-simbol yang diterima ke dalam suatu bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan. Nah, proses ini disebut sebagai decoding pesan. Pada tahap decoding juga dipengaruhi oleh keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya.
Kemudian di tahap terakhir dari proses komunikasi adalah umpan balik, di mana pada tahap ini merupakan pengecekan atas keberhasilan proses transfer pesan yang dimaksud. Tahapan ini sangat penting dalam kegiatan organisasi, termasuk kegiatan pelaksanaan audit, di mana peran pemantauan dan review pelaksanaan audit oleh ketua tim atau pengendali teknis merupakan salah satu media umpan balik atas penugasan audit. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi komunikasi. Komunikasi diklasifikasikan dalam 3 sudut pandang. Yang pertama ada menurut cara komunikasi, yang kedua ada pihak yang terlibat dalam komunikasi, dan yang ketiga ada kode yang digunakan. Untuk cara komunikasi ini terdiri dari komunikasi lisan dan dan komunikasi tulisan. Untuk komunikasi lisan ini adalah komunikasi di mana komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak komunikan tanpa media berupa tulisan atau teks. Sedangkan untuk komunikasi tulisan ini adalah menyampaikan pesan secara tertulis kepada dari komunikator kepada komunikannya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan diri sendiri sebagai komunikator dan komunikannya. Sebagai contoh adalah ketika berintrospeksi diri. Kemudian yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang sebagai pihak komunikator dan komunikan. Yang ketiga ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang melibatkan pihak komunikan dalam jumlah besar kepada masyarakat umum atau sering disebut juga publik. Klasifikasi yang ketiga itu ada berdasarkan kode yang digunakan, yaitu ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kode-kode bahasa seperti kata-kata dan kalimat. Dan ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kode-kode bahasa, seperti foto atau gerak tubuh. Nah, selanjutnya ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang umumnya digunakan dalam audit, itu yang pertama ada wawancara, di mana wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan secara lisan dengan metode tanya-jawab yang mempunyai tujuan. Wawancara digunakan oleh auditor untuk memperoleh data ataupun fakta yang diperlukan, di mana wawancara merupakan alat yang sangat baik untuk memperoleh informasi, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, masa depan, ataupun tanggapan seseorang mengenai suatu hal, karena auditor dapat menangkap aksi, reaksi seseorang dalam bentuk gerak-gerik dan ekspresi saat wawancara berlangsung. Yang kedua ada daftar pertanyaan atau pernyataan atau sering disebut juga kuesioner. Daftar pernyataan atau pertanyaan adalah metode pengumpulan informasi yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis dan mengharapkan jawaban juga secara tertulis. Kuesioner memungkinkan individu untuk menuliskan apa yang mereka tidak pantas untuk diungkapkan secara lebih lisan. Selain itu, kuesioner juga dapat dianalisis secara akurat dan dapat memberikan data kuantitatif yang solid untuk mendukung temuan data kualitatif. Yang ketiga ada konfirmasi, yaitu konfirmasi adalah permintaan penegasan kepada pihak ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, mengenai kebenaran suatu data atau informasi. Yang keempat ada presentasi, yaitu penyampaian pesan berupa ide atau gagasan kepada halayak untuk sekelompok orang. Kemudian ada rapat atau rapat kecil atau briefing, yaitu komunikasi kelompok yang digunakan untuk bertukar pikiran dalam memahami sesuatu atau menyelesaikan masalah. Dalam audit, rapat ini dapat dilaksanakan secara internal atau melibatkan pihak auditan. Adapun rapat kecil atau briefing ini dalam audit ini biasanya dilaksanakan oleh tim internal sebelum memulai penugasan audit. Yang terakhir ada laporan hasil audit, di mana laporan hasil audit adalah media penyampaian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tertulis, di mana setiap penugasan audit harus menghasilkan laporan meskipun untuk penugasan yang tidak mencapai tujuan sebagai akibat dari berbagai faktor. Misalnya, sangat buruknya sistem pengendalian auditan yang menyebabkan auditor kesulitan dalam menentukan validasi dokumen-dokumen yang diterimanya.
Selanjutnya adalah membangun komunikasi. Komunikasi dapat dibedakan berdasarkan interaksi yang terjalin antara komunikator dengan komunikannya, yaitu yang pertama dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Sebagai contohnya, auditor meminta data kepada auditan. Auditan mengerti permintaan auditor, tetapi menolak untuk memberikan data tersebut. Maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Mengapa efektif? Karena meskipun umpan balik tidak sesuai dengan keinginan auditor, pesan itu bisa dimengerti oleh pihak auditan. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam agar komunikasi menjadi efektif. Yang pertama adalah keselarasan elemen-elemen komunikasi dengan pesan, dan yang kedua adalah meminimalisasi hambatan komunikasi. Yang kedua ada komunikasi empatik. Komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Komunikasi empatik bisa dipahami dari kata empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain tersebut. Berkaitan dengan audit, komunikasi empatik dapat dijadikan sarana untuk menghapus salah persepsi auditan atas tujuan audit. Auditan sering mempersepsikan pekerjaan audit sebagai pekerjaan cari-cari kesalahan. Jika auditor berhasil mengembangkan komunikasi empatik, maka diharapkan auditan dapat memahami bahwa tujuan utama dari audit adalah agar auditan dapat menyelesaikan tanggung jawab secara lebih efektif. Agar komunikasi empatik tercipta, maka komunikator harus memperhatikan yang pertama ada ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan, yang kedua sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan, yang ketiga, sikap tenang meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat. Yang keempat, bersikap bebas prasangka atau tidak evaluatif, kecuali jika sangat diperlukan. Yang kelima, sikap awas pada isyarat permintaan, pilihan, atau saran. Yang keenam, sikap penuh pengertian. Kemudian yang terakhir ada komunikasi persuasif. Komunikasi berpersuasif ini bertujuan untuk membuat komunikan memberikan umpan balik sesuai keinginan komunikator. Dalam audit, komunikasi persuasif banyak digunakan mulai dari permintaan kesediaan auditan untuk membantu kelancaran audit hingga mendorong auditan untuk melaksanakan rekomendasi audit. Selanjutnya ada komunikasi selama pelaksanaan audit. Yang pertama ada komunikasi internal tim. Keberhasilan komunikasi internal dalam suatu tim dapat sangat menunjang kelancaran pelaksanaan audit, sehingga kegiatan audit dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, masing-masing auditor dalam tim audit perlu memperhatikan aturan perilaku antar auditor. Di antaranya yaitu satu, penggalangan kerjasama yang sehat, di mana para anggota tim audit harus menyadari bahwa tujuan audit akan lebih mudah dicapai jika mereka saling bekerja sama dibanding bekerja secara individual. Para anggota tim saling menyadari kontribusi masing-masing dalam mencapai tujuan audit dan menghargai kontribusi tersebut. Yang kedua, memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Adapun ciri-ciri penting komunikasi internal tim yang terjadi dalam tahapan audit. Yang pertama ada komunikasi pada tahap perencanaan audit, di mana komunikasi internal dalam suatu tim umumnya dimulai pada saat surat tugas audit diterima tim. Komunikasi yang terjadi pada tahap ini diantaranya yang pertama ada pengarahan oleh pengendali mutu
tentang bagaimana melakukan audit yang baik dan cara menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan pihak auditan dan pihak ketiga yang relevan. Yang kedua, pemberian motivasi oleh pengendali teknis agar setiap anggota tidak dapat bekerja secara maksimal dan kompak. Yang ketiga, penyamaan persepsi antara pengendalian teknis, ketua tim, dan anggota tim tentang tujuan, ruang lingkup, dan metode bagi audit yang dilakukan. Yang keempat, penyusunan program audit atau program kerja oleh ketua tim dibantu para anggota tim yang menjadi sarana pembagian tugas dan pengendalian pelaksanaan audit. Kemudian ada komunikasi pada tahap pelaksanaan audit. Tujuan komunikasi selama pelaksanaan audit antara lain untuk mengetahui apakah tim audit melaksanakan program audit sebagaimana mestinya, mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam audit, dan mengatasi masalah yang dijumpai dalam audit. Salah satu sarana komunikasi yang penting pada tahap ini adalah kertas kerja audit, di mana dari kertas kerja audit dapat diketahui sejumlah mana pelaksanaan program kerja audit, kemudian permasalahan apa saja yang telah dijumpai, dan langkah-langkah apa yang telah ditempuh untuk tim menyelesaikannya. Yang ketiga ada komunikasi pada tahap pelaporan. Komunikasi internal tim yang dilakukan pada tahap penyampaian konsep laporan hasil audit bertujuan untuk mencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final. Yang kedua, untuk memperoleh tanggapan dan persetujuan final dari pengendalian teknis bahwa seluruh temuan audit objektif dan atau rekomendasi yang telah diberikan layak dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa kertas kerja audit yang telah disusun secara memadai dan substansi kertas kerja auditnya cukup sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil audit. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi antara auditor dengan auditan. Komunikasi antara auditor dengan auditan adalah hal yang tidak dapat diabaikan karena keberhasilan pelaksanaan audit memerlukan dukungan dan kerjasama dari auditan. Komunikasi antara auditor dengan auditan juga perlu untuk mengurangi kesan keliru bahwa auditor adalah pihak yang mencari-cari kesalahan yang menjadi sumber terjadinya sikap tertutup, menghindar, dan menghambat dari pihak auditan. Kemudian, agar terwujud komunikasi yang baik dengan auditan, auditor perlu memperhatikan beberapa perilaku dalam interaksi dengan pihak auditan. Yang pertama, menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor. Yang kedua, menjalin interaksi yang sehat dengan auditan. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditan. Menggalang kerjasama yang sehat dengan auditan. Kemudian, adapun ciri-ciri penting komunikasi antara auditor dengan auditan yang terjadi dalam tahap-tahap audit. Yang pertama, pada tahap perencanaan audit, dalam melakukan komunikasi pada tahap ini, auditor perlu berusaha untuk menimbulkan kesan positif dari auditan. Kesan positif ini penting didapat agar keengganan auditan untuk bekerja sama dapat dikurangi. Kemudian, yang kedua, ada komunikasi pada tahap pelaksanaan. Komunikasi selama pelaksanaan audit antara auditor dengan auditan pada dasarnya bertujuan agar auditor dapat memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Dalam rangka perolehan bukti audit, jangan diabaikan untuk mengkomunikasikannya juga dalam bentuk tertulis kepada auditan. Hal itu diperlukan untuk memantau kemajuan pemenuhan permintaan data dari auditan. Yang ketiga, ada komunikasi pada tahap pelaporan. Komunikasi pada akhir pelaksanaan audit terutama bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan final dari pihak auditan atas seluruh temuan dan rekomendasi audit yang diperoleh dan akan dimuat di dalam laporan hasil audit. Pelaksanaan komunikasi ini hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan yang diperlukan tambahan waktu untuk memperoleh bukti tambahan yang dibutuhkan sehingga tidak
sehingga perlu diusahakan agar tidak dilakukan pada waktu pelaksanaan audit benar-benar telah selesai. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi auditor dengan pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait di sini itu yang pertama ada komunikasi auditor dengan instansi teknis. Tujuan dilakukannya komunikasi auditor dengan instansi teknis ini adalah berkaitan untuk memperoleh informasi yang kompeten tentang suatu permasalahan yang dijumpai oleh tim audit yang memerlukan penjelasan. Dan yang kedua, untuk meminta konfirmasi atau penegasan tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan pihak auditan. Komunikasi dengan instansi teknis ini terkait pada umumnya dilakukan secara tertulis dan formal yang ditandai dengan dilakukannya komunikasi dalam bentuk surat menyurat secara resmi. Yang kedua, ada komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan. Komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pihak auditan dimaksud untuk melakukan konfirmasi tentang suatu data hasil audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah. Komunikasi tersebut pada umumnya dilakukan secara tertulis. Nah, yang ketiga ada komunikasi auditor dengan narasumber atau pakar. Tujuan komunikasi auditor dengan narasumber atau pakar ini adalah dalam rangka memperoleh informasi yang kompeten dan konfirmasi tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan pihak auditan. Komunikasi dengan narasumber atau pakar perorangan pada umumnya dilakukan secara tertulis dan dilakukan secara formal, yaitu dengan melakukan komunikasi dalam bentuk surat menyurat. Dan yang terakhir ada komunikasi auditor dengan instansi penyidik atau kejaksaan atau polisi. Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dimaksud untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan atau kekayaan negara atau daerah serta guna meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara atau daerah di kemudian hari. Komunikasi dengan pihak instansi penyidik ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dan bersifat formal. Selanjutnya adalah komunikasi hasil audit internal. Komunikasi hasil audit internal ini ada dua. Yang pertama ada komunikasi hasil penugasan audit internal, di mana auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal yang berguna untuk mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit internal. Yang ketiga, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait. Yang terakhir, memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Terkait komunikasi hasil penugasan audit internal ini, berisikan yang pertama ada kriteria komunikasi hasil penugasan audit internal, yaitu harus mencangkup sasaran, ruang lingkup penugasan audit internal, serta pendapat auditor dan simpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi. Kemudian ada komunikasi atas kelemahan dan sistem pengendalian internal. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian internal auditi. Kelemahan atas sistem pengendalian internal yang dilaporkan adalah yang mempunyai pengaruh secara signifikan. Yang ketiga, ada komunikasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Yang keempat, ada kualitas komunikasi. Komunikasi hasil penugasan audit internal harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, dan singkat. Kemudian, metodologi, bentuk isi, dan frekuensi komunikasi. Komunikasi audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
Kemudian ada tanggapan auditi, yaitu auditor harus meminta tanggapan atau pendapat auditi terhadap simpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan standar audit. Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar audit yang berdampak pada suatu penugasan audit, komunikasi hasil audit harus mengungkapkan satu prinsip atau aturan pelaksanaan standar audit yang tidak tercapai, dua alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian, dan yang ketiga dampak dari pengkomunikasian atas ketidaksesuaian pada penugasan dan hasil penugasan audit. Yang terakhir ada pendistribusian hasil audit internal. Auditor harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit internal kepada pihak yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pemantauan tindak lanjut. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit, di mana auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan, tindak lanjut, dan pemutakhiran fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan audit. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.